Melihat ketika Nabi terjaga dari tidurnya, bangkit dari berbaringnya, nampak berbekas di pundaknya, yaitu bekas anyaman pelepah korma yang dijadikan sebagai alasnya. Lalu sahabat ingin membelikannya kasur yang empuk, firash, permadani yang lembut, tapi Nabi mengatakan itu tak layak bagiku. Biarlah aku berada di atas anyaman pelepah korma ini saja, berbekas di pundak kulit yang lembut. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa malunya kita yang melekatkan tubuh ini di atas kain yang lembut. Di bawah kain lembut itu ada kasur yang tebal. Di bawah kasur yang tebal itu ada lagi alas yang tinggi. Lalu kemudian kita meminta kepada Allah, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang baik, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara dia berbekas pundaknya karena beralaskan alas yang keras, pelepah korma yang dianyam yang menjadi alas pundaknya yang lembut. Begitulah kehidupan dia. 20 hari 20 malam dia beriktikaf, tidak keluar sama sekali dari Masjid Nabawi. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah, salah satu dari taman-taman surga. Selesai bulan Ramadan, masuk bulan Syawal. Selesai bulan Syawal, masuk Zulqa'dah. Selesai Zulqa'dah, masuk Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah beliau melaksanakan haji yang sebelumnya sudah difardukan, tapi barulah dilaksanakan haji tahun itu, disebut dengan haji wada. Wada, selamat tinggal, karena memang setelah itu Nabi meninggal dunia. Maka pada haji wada itu dia pergi ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Ada yang unik, ada yang aneh. Biasanya beliau berkurban kambing, dia potong 1 ekor untuk keluarganya. Hadza li Muhammad, wa untuk keluarga Muhammad. Kemudian dia potong lagi, hadza li ummati Muhammad, ini aku potong untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada saat tahun itu di Mina, beliau tidak menyembelih 2 ekor, tapi beliau menyembelih dengan tangannya sendiri 63 ekor unta. Tepat pada angka 63 dia berhenti dan dilanjutkan oleh Sayyidina Ali sebanyak 37 ekor. Maka lengkaplah 100 ekor. Tidak ada satupun sahabat yang terpikir ada signal, ada tanda sesuatu tentang mengapa berhenti di angka 63 setelah meninggal dunia 2 bulan sesudah itu. Karena saat itu bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 2 bulan lebih setelah itu barulah semuanya faham mengapa berhenti pada angka 63. Ternyata Nabi tidak ingin satupun tahun hidupnya itu kosong daripada berkurban. Tahun pertama dia potong, tahun kedua sampai 63. Lalu kemudian setelah itu barulah dilanjutkan pemotongan onta itu oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Apa makna di balik itu? Bahwa Nabi tidak ingin ada 1 tahun pun kosong dari kurban. Nabi ingin ada penyembelihan kurban di setiap umur, di setiap usia, di setiap waktu yang dilewati ada penyembelihan kurban. Lagi-lagi ada yang aneh, tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya hanya 2 ekor kambing, tapi saat itu dia potong langsung 63, dilengkapkan 37 menjadi 100 ekor. Lalu kemudian sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Masuk bulan Muharram, masuk bulan Safar, masuk bulan Rabiul Awal. Lalu kemudian beberapa hari menjelang meninggal, Nabi berziarah ke makam Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi sebelah kiri menghadap ke arah kiblat. Pulang dari Baqi, beliau merasakan sakit kepala yang amat sangat keras. Itu dia adukan kepada Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau juga mengadukan bagaimana masih terasa sakit, sisa-sisa tertelan racun
yang diberikan seorang perempuan Yahudi dulu beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, tepatnya di tahun ke-7 ketika orang Khaybar mengundang dia di perkampungan Yahudi Khaybar. Di Madinah ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Lalu mereka mengundang Nabi ke Khaybar. Mereka tanya, makanan apa yang paling disukai Nabi? Nabi menjawab, makanan yang paling disukai Nabi adalah kaki kambing bagian depan. Lalu mereka sajikan kaki kambing bagian depan itu, karena itu makanan kesukaan Nabi. Rupanya di bagian depan kaki kambing itulah mereka tanamkan racun yang paling sangat banyak, paling berbahaya. Sahabat Nabi yang mengunyah daging kambing itu langsung meninggal di tempat. Nabi SAW sepakat semua ahli sirah bahwa Nabi memasukkan daging kambing itu ke mulutnya, tapi mereka ikhtilaf tentang menelan. Maka segera Jibril alaihissalam memberitahu bahwa ada racun. Nabi memuntahkannya keluar, tapi ada beberapa tetes air liur masuk ke dalam. Kenapa itu terjadi? Bukankah Allah menjaganya? Bukankah malaikat mendapatkan wahyu, mendapatkan ilham, mendapatkan pesan untuk menjaga Nabi? Kenapa bisa terjadi? Hikmah di balik itu menurut ahli sirah, Allah ingin menyempurnakan nikmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sebagai nikmat penutup para nabi dan rasul, tapi juga nikmat sebagai mati sebagai seorang syahid. Dia sudah cukup penutup nabi dan rasul, tapi Allah lengkap, tak ingin hanya sebagai penutup nabi rasul, dia juga meninggal sebagai seorang syahid karena meninggal akibat racun yang tertelan di Khaybar. Aku masih merasakan sisa-sisa racun itu, wahai Aisyah. Lalu kemudian Nabi SAW sempat mengalami kehilangan kesadaran. Lalu sahabat mengambilkan air yang disimpan di dalam kirbah kulit kambing yang dijahit, sampai tidak keluar air dari kulit kambing itu karena ketat jahitannya. Lalu kemudian disiramkan ke wajah Nabi Muhammad SAW. Ketika air itu disiramkan ke wajah Nabi, Nabi pun tersadar. Dan saat Nabi tersadar, apa yang dia inginkan? Biasanya orang kalau sudah pingsan, dia inginkan makanan, dia inginkan kenikmatan, dia inginkan sesuatu. Tapi Nabi SAW menginginkan sholat berjamaah, dibawa ke Masjid Nabawi. Tapi saat itu keadaannya lemah, kakinya terseret, dia dipapah oleh sahabat Nabi, oleh Sayyidina